Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari metode penelitian dengan pendekatan spiral dalam pengembangan perangkat lunak. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak sangat beragam. Salah satunya adalah metode spiral yang diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986. Metode ini menggabungkan pendekatan iteratif dan prototyping dengan model waterfall, yang memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan berulang berdasarkan umpan balik pengguna dan evaluasi risiko. Pendekatan spiral sangat cocok untuk proyek yang kompleks dan memiliki ketidakpastian tinggi karena menekankan pada manajemen risiko dan pengembangan bertahap. Dalam penelitian tugas akhir, metode ini sering digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang membutuhkan evaluasi dan pengujian berkala sebelum mencapai produk akhir. Metode spiral memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode pengembangan perangkat lunak lainnya. 1. Berorientasi risiko. Setiap iterasi dalam metode spiral mencakup analisis risiko, sehingga memungkinkan deteksi dan mitigasi risiko sejak awal pengembangan. 2. Iteratif dan inkremental. Sistem dikembangkan secara bertahap melalui beberapa iterasi, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum sistem menjadi terlalu kompleks. 3. Pengembangan berbasis prototipe. Setiap fase dalam spiral memungkinkan pembuatan prototipe yang dapat diuji sebelum pengembangan lebih lanjut. 4. Fleksibel terhadap perubahan. Spesifikasi dan kebutuhan dapat diperbarui dalam setiap iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan spiral terdiri dari beberapa siklus iteratif yang mencakup 4 fase utama. A. Identifikasi, planning, menentukan kebutuhan sistem dan spesifikasi awal. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Mendefinisikan kebutuhan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Menganalisis tujuan proyek dan memahami lingkup pengembangan. B. Analisis risiko dan perancangan, risk analysis dan desain, mengukur risiko yang dapat menghambat pengembangan. Menganalisis dampak risiko terhadap pengembangan sistem. Mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak negatif. Mendesain arsitektur sistem dan komponen perangkat lunak yang diperlukan. Membuat prototipe awal untuk menguji konsep dan fungsionalitas. C. Implementasi dan evaluasi. Implementation dan evaluation. Mengembangkan dan menguji prototipe sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Melakukan pengkodean dan pengujian unit untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan benar. Melakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengevaluasi kinerja. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder untuk perbaikan lebih lanjut. Melakukan revisi atau perbaikan sebelum melanjutkan ke iterasi berikutnya. D. Perencanaan iterasi selanjutnya. Next iteration planning. Menentukan perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam siklus berikutnya. Menilai apakah pengembangan masih berlanjut atau proyek dapat diselesaikan. Merancang roadmap untuk iterasi berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Setiap iterasi dalam model spiral memungkinkan pengembang untuk menguji dan memperbaiki sistem sebelum masuk ke tahap berikutnya, sehingga hasil akhirnya lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan minim risiko. Kelebihan dan kekurangan metode spiral dalam penelitian tugas akhir. Kelebihan. 1. Fleksibilitas dalam pengembangan. O dapat menyesuaikan kebutuhan berdasarkan umpan balik selama proses pengembangan. O memungkinkan perubahan dalam spesifikasi tanpa perlu mengulang pengembangan dari awal. 2. Manajemen risiko yang baik. O mengidentifikasi dan mengatasi risiko sejak awal. O memungkinkan perbaikan dini sebelum risiko menjadi lebih besar. 3. Kualitas produk yang lebih baik. O dengan evaluasi berkala, perangkat lunak yang dihasilkan lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. O prototipe yang dibuat dalam setiap iterasi membantu mengurangi kesalahan desain dan implementasi. 4. Cocok untuk penelitian dengan kompleksitas tinggi. O berguna dalam penelitian tugas akhir yang memerlukan iterasi berkali-kali sebelum mendapatkan hasil optimal. O ideal untuk proyek yang membutuhkan validasi data dan pengujian berulang. 5. Cocok untuk pengembangan jangka panjang. O jika penelitian atau proyek bersifat berkelanjutan.
Metode spiral memungkinkan pengembangan terus berjalan dengan evaluasi yang konsisten. Kekurangan 1. Memakan waktu dan sumber daya yang besar. Setiap iterasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan, yang mungkin sulit bagi mahasiswa dengan keterbatasan sumber daya. 2. Kompleksitas dalam implementasi. Membutuhkan pemahaman yang baik tentang analisis risiko dan perencanaan yang matang. Sulit diterapkan jika penelitian tugas akhir memiliki keterbatasan waktu yang ketat. 3. Tidak cocok untuk proyek kecil. Jika penelitian berskala kecil dengan kebutuhan yang sudah jelas, metode ini bisa menjadi terlalu berlebihan dan tidak efisien. 4. Ketergantungan pada evaluasi pengguna. Mengandalkan umpan balik pengguna untuk setiap iterasi, yang bisa menjadi kendala jika tidak ada akses ke pengguna yang sesuai. 5. Dokumentasi yang kompleks. Setiap iterasi memerlukan dokumentasi yang baik agar hasilnya dapat digunakan dalam tahap berikutnya. Contoh penerapan metode spiral dalam penelitian tugas akhir, misalkan seorang mahasiswa ingin mengembangkan sistem manajemen tugas berbasis web untuk mahasiswa sebagai tugas akhirnya. Menggunakan metode spiral, proses pengembangannya bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Iterasi pertama, mengumpulkan kebutuhan dasar sistem, misalnya fitur pembuatan dan pengelolaan tugas, mengidentifikasi risiko seperti kesulitan dalam integrasi API, lalu membuat prototipe awal. 2. Iterasi kedua, mengembangkan fitur tambahan berdasarkan umpan balik pengguna, misalnya fitur pengingat atau kalender. 3. Iterasi ketiga, melakukan pengujian terhadap kinerja sistem, memperbaiki bug, dan meningkatkan antarmuka pengguna berdasarkan evaluasi sebelumnya. 4. Iterasi keempat, finalisasi pengembangan, melakukan dokumentasi lengkap, dan menyusun laporan penelitian. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat memastikan bahwa setiap versi perangkat lunak lebih baik dibandingkan versi sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode spiral dalam pengembangan perangkat lunak memberikan pendekatan yang sistematis dan fleksibel dengan mempertimbangkan risiko dalam setiap iterasi. Dalam penelitian tugas akhir, metode ini sangat berguna jika proyek yang dikembangkan bersifat kompleks dan membutuhkan evaluasi berulang. Namun, penggunaannya perlu disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya agar tetap efisien dan efektif. Sekian materi hari ini. Silahkan mengerjakan tugas secara berkelompok dan diunggah sebelum waktunya berakhir.